Monitornya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali sore hari ini saya Ewang Sewoko kembali hadir menjumpai Anda di 30 menit saja. Kami berharap Anda dan keluarga di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas setiap hari dengan lebih optimal dan lebih membahagiakan. Namun bagi Anda yang mungkin mengalami gangguan kesehatan, baik itu yang ringan ataupun yang kronis, jangan putus asa, semoga Anda cepat sembuh dan semoga solusi yang Anda cari ada di sini. Karena kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang terkait bagaimana mengatasi keluhan berbagai penyakit yang ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Nanti pada saatnya kami undang pemirsa, silahkan telepon di 0274 580 800. Dan di studio telah hadir narasumber kita, beliau seorang herbalis yang tentu juga sudah tidak asing lagi, atas nama Ibu Novia Andriani SIKOM. Akan langsung saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, biasanya Ibu Dewi Ratih SF gitu ya, ini Ibu Novia Andriani SIKOM, ini siapanya? Saya putrinya Ibu Dewi Ratih. Yang selama ini selalu Yang membantu selama ya? ini membantu Ibu Dewi Ratih dalam kegiatannya menangani pasien. Baik, ya tentunya sehat-sehat ya. Alhamdulillah Dan sehat. nanti akan berbagi dengan pemirsa. Betul. Baik, silahkan nanti kami nantikan pemirsa 0274 580 800. Silahkan konsultasikan apapun keluhan Anda terkait penyakit yang ringan ataupun yang kronis, yang masih baru ataupun yang sudah lama, atau penyakit menahun, silahkan. Siapa tahu solusi yang Anda cari selama ini ada di sini, begitu ya Nona ya? Betul. Karena sekali. terkait dengan penyakit itu katanya sepaket dengan obatnya, betul begitu? Betul sekali. Tuh Allah itu menciptakan obat itu udah sepaket. Iya, udah pada penyakitnya ada obatnya gitu ya. Betul sekali. Mungkin kalau selama ini masih belum sembuh karena belum ketemu aja kali ya. Karena belum ketemu jodohnya Mas Ewang. Oke, baik. Terkait penanganan penyakit di klinik Ibu Dewi Ratih ya, Mbak Novia, saya panggil Mbak aja ya, masih Boleh? muda soalnya. Nggak apa-apa. Ya, di sana seperti apa? Apakah ada perbedaan antara sebelum COVID dan setelah COVID ini? Tentunya ada perbedaan, sangat berbeda sekali. Dari segi protokol yang harus kita perhatikan pertama, pasien sebelum masuk kita suruh pasien dulu untuk mencuci tangannya, menggunakan sabun sudah kita sediakan ataupun hand sanitizer. Yang kedua, pasien wajib menggunakan masker. Dan biasanya pasien ketika mau datang ke klinik, kita suruh untuk booking jadwal dulu melalui call center supaya nanti tidak bertabrakan saat berdatangan. Karena memang kita sangat menghindari yang namanya kerumunan. Jadi kita mengarahkan pasien untuk telepon dulu ke call center untuk memastikan jadwal. Baik, kalau seandainya pasien langsung datang diterima nggak ya? Kalau kita sih tidak membatasi pasien itu mau datang kapan aja. Boleh ya? Boleh kita tetap tangani. Oke, kalau jam prakteknya di tempat Ibu Dewi itu dari hari apa ke jam berapa? Kita buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari, Setiap hari nggak ada libur. Tidak ada libur ya? Kecuali hari raya Idul Adha sama Fitri ya. Idul Fitri baru kita liburkan. dan sama malam ya tutup tentunya. Iya tentunya. Tapi kalau seandainya pas malam-malam gitu ada yang datang, pasien yang dari jauh gitu, tetap diterima? Tetap kita terima. Karena nggak mungkin pasien dari jauh-jauh kita tolak, itu nggak mungkin karena kasihan. Apalagi dalam keadaan kondisi sakit, kita tetap harus layanin. Oke, begitu ya. Mbak Novia ya, Mbak Novia, terkait dengan penyakit lambung boleh saya tanyakan terkait asam Boleh. lambung ya, asam lambung atau MAH gitu ya. Kan kadang-kadang kalau orang suka menyepelekan, sakit MAH, sakit lambung, bentar aja lah nantilah gitu. Sebenarnya bahaya nggak sih penyakit itu? Itu dia Mas Ewang. Jadi memang kebanyakan pasien kita itu penderitanya asam lambung. Padahal yang sangat diketahui itu penyebab asam lambung itu hanya hal sepele. Tapi ketika didiamkan saja, penyakit asam lambung itu justru membawa penyakit kronis sebetulnya. Membawa teman-teman yang lain gitu ya? Menjadi komplikasi penyakit-penyakit berat. Baik, tahan terlebih dahulu boleh? Kita terima telepon yang masuk Oke, ya? boleh. Ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Oke, silahkan dengan Ibu Ini siapa? dengan Supriyadi Oh, mohon maaf, Bapak Supriyadi di mana, Pak? di Bangunrejo, wilayah Krica. Oh, Nje. Keluhannya apa, Pak? Silahkan Mau pertanyaannya. nanyakan, Monggo Bapak. itu setelah korban itu saya kok nggak bisa BAB ya? Sampai sekarang belum BAB. Tidak bisa BAB. Sakit perut, udah saya belikan Proma, terus Polisalin. Udah 2 amplek itu, terus udah tak keroi segala, udah merah, tapi belum BAB sampai sekarang. Kalau jam Baik. 4 pagi itu kalau mau belas BAB ke kamar mandi ternyata terima kencing, nanti bentar lagi jam 6 ke belas BAB ternyata terima kencing, hingga sekarang belum ya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaannya solusinya Terima apa kasih. begitu ya?
Oke, jadi BAB-nya jadi tidak lancar gitu ya Pak ya? Iya, iya. Iya, BAB tidak lancar itu biasanya karena pencernaannya ada masalah pada bagian pencernaannya Bapak. Itu bisa juga terjadi asam lambung, cuman tidak dirasakan. Karena yang namanya asam lambung itu tidak melulu harus sakit atau harus mual, tidak. Tetapi yang namanya asam lambung itu bisa seperti ada terasa sesak di bagian ulu hati, jantung berdebar, seperti makan apa aja jadi terasa tidak nyaman di bagian lambung, itu bisa terjadinya asam lambung. Kalau sulit Obatnya apa ya obatnya ya? obatnya di tempat kami ada Bapak, nanti datang langsung aja ke klinik. Nanti kalau Bapak kurang jelas, Bapak bisa telepon ke call center kami. Gimana Bapak? Belinya di mana belinya? Kita hanya melayani pembelian di klinik aja Bapak. Nanti Bapak bisa catat alamatnya yang ada di Ada di layar layar kaca. televisi ini ya Pak ya. Di apotek nggak ada di apotek. Gimana Pak? Di Apotek. Kalau di apotek kita belum menyediakan Bapak. Tapi insya Allah akan segera launching nanti di apotek-apotek terdekat. Iya ini sakit sekali, belum habis sudah seminggu. Bapak, maaf Bapak dari mana Bapak? Dari kerja. Krica, jadi Magelang. Dari Magelang, Jalan Magelang Iya. deket kok masih bisa Datang ya. masih bisa datang, lebih baik datang aja langsung. Ya, alamatnya ada di layar kaca Pak, ada di layar TV Anda. Sekarang mungkin bisa di screenshot Pak, ada nomor teleponnya juga. Ya. Nanti bisa langsung telepon Ya. ke call centernya. Alamatnya ada di layar televisi Pak, sekarang Pak. Ayat. Oke, silahkan dicatat Pak nomor teleponnya. Ya. Atau enggak di foto aja. Ya. Baik, terima kasih Pak. Semoga Ayat cepat gimana sembuh ya. sama Ayat? Atau enggak Bapak bisa cari di Google Map, Bapak sudah tersedia di Google. Ya, Ibu Dewi Rati SF gitu ya. namanya. Klinik Herbal Dewi Rati SF nanti Iya. sudah ada di Google Map-nya. Ya, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Bapak ya. Baik. Tadi sempat terputus ya. Ternyata asam lambung nggak boleh disepelekan gitu ya. Betul. Boleh tahu nggak ciri-ciri yang seperti apa? Ciri-ciri asam lambung itu banyak ciri-cirinya ya Mas Ewang ya. Karena kalau yang namanya asam lambung kronis sama yang belum kronis itu sangat berbeda. Kalau mah biasa itu biasanya terasa nyeri, terasa perih, mual tapi bisa muntah. Tapi ketika dia sudah mengarah ke kronis, mual tapi tidak bisa muntah, itu yang malah mengganjal. Rasa berdebar, cemas, gelisah, seperti ketika berdiri lama itu sudah tidak kuat lagi tulang-tulangnya. Serasa ada yang terbakar di bagian ulu hati. Sampai ke kerongkongan itu biasanya sudah mengarahnya ke GERD. Dan hati-hati juga karena kalau disepelekan bisa mengarah ke kanker lambung. Karena kebanyakan dari penyakit asam lambung itu komplikasinya banyak. Timbul tensinya jadi naik turun, jadi timbul penyakit-penyakit lainnya gitu loh. Oke, ternyata kita benar-benar tidak boleh mencepelekan. Kalau penyebabnya sendiri apa supaya kita bisa menghindari? Penyebabnya banyak. Yang pertama ada pola pikir. Pola pikir yang selalu negatif itu akan merespon seluruh tubuh kita beserta sel-sel tubuh kita akan ikut juga jadi tidak bagus. Sehingga nanti asam lambung akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita harus berpikir positif selalu ya. Baik. Betul, harus positif thinking. Yang kedua dari pola makan. Pola makan gaya hidup nih yang sangat penting. Karena kebanyakan zaman sekarang makan makanan yang instan, siap saji, yang junk food segala macam. Padahal tubuh kita itu sebetulnya nggak penting. Nggak penting juga untuk makan makanan yang seperti itu yang kita butuhkan, mineral, vitamin. Ya Harus kan? tercukupi ya. Gizi-gizi vitamin. yang bagus aja gitu kan. Jangan juga terlalu banyak makan makanan yang lemaknya tinggi. Baik. Contohnya seperti santan, goreng-gorengan, itu memang harus dihindari. Apalagi makan makanan yang sifatnya selalu diulang-ulang dihangatkan. Itu nggak bagus. Diangetin lagi, diangetin Iya, lagi. karena Pagi sayang-sayang itu, mungkin pagi ya. itu, siang itu, malam itu gitu ya. Harusnya yang berganti terus gitu ya. Baik. Menarik perbincangan kita, masih banyak hal yang akan saya tanyakan nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Tetap di sini. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami karena sesaat lagi 30 menit saja akan segera kembali. Jengring. Nah, ayo tot. Dandanmu isuan yo. Halo. Penonton pada Bawang Tejo juga udah siap. Ayo nunggu kita. Tepat. Suang. Suang siji. Ayo teman. Ya, bisa nih. Saya Srundeng, Dan saya Sotil mewakili teman-teman angkringan TVRI Jogja. mau minta maaf kalau dalam gojekan itu sok salah-salah tutur. Mohon maaf ya, Lur. Ya, minta maaf. Tapi bohong. Piye?
kabar gembira nih. Dalam rangka ulang tahun TVRI Jogja, TVRI menghadirkan acara kompetisi Mutiara Kecil Berbakat. Buat sobat kecil yang merasa mempunyai bakat menyanyi, menari, melukis, ataupun bakat lainnya, kalian bisa rekam video bakat kalian dan kirim ke TVRI Jogja via WhatsApp. Penjurian dan pemenang akan ditayangkan di akhir acara dan live show di minggu depannya. Ayo, ikuti Mutiara Kecil Berbakat dan tunjukkan kemampuan kalian. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami 30 menit saja bersama Klinik Herbal Ibu Dewi Ratih SF. Dan di tengah-tengah kita telah hadir bersama kami. Beliau adalah putri Ibu Dewi Ratih SF, Nona Novia Andriani SIKOM. Beliau adalah herbalis di Klinik Ibu Dewi Ratih SF yang membantu Ibu Dewi ya selama ini. Sudah berapa lama ikut menangani berkecimpung di dunia Kurang herbal? lebih sudah 7 tahun. Wow. Dari SMA selalu membantu, selalu bantu mama di klinik. Sempat kerja dulu, baru kuliah. Oh begitu ya? Kuliahnya malah telat. Begitu, soalnya memang menggeluti herbal dulu. Iya. Sehingga udah hafal lah ya manfaatnya apa. Insya Allah sudah hafal. Sehingga bisa membantu mama sampai dengan sekarang gitu. Memang kalau herbal itu kan memang harus ada yang diturunin. Karena jangan sampai budaya herbal kita ini jadi punah begitu saja. Gitu ya, luar biasa. Masih muda tetapi kaya akan ilmu terkait dengan Insya herbal. Allah. Luar biasa. Nanti tularkan ke saya juga ya. Insya Allah nanti saya tularin ya. Ya, tadi terkait dengan penyebab atau faktor-faktor penyebab asam lambung tadi sempat terputus. Boleh disampaikan kembali ke pemirsa. Oke, selain dari pola pikir, juga dari gaya hidup ya. Yang tadi saya bilang, saya katakan hindari makan makanan yang berlemak seperti santan, seperti junk food, makanan siap saji. Makanan yang kiranya tubuh kita itu tidak membutuhkan, lebih baik tidak dimakan. Selanjutnya ada namanya faktor stres, pikiran juga tadi ya sudah saya sebutkan. Biasanya dipicu juga faktor asam lambung ini karena program diet. Diet. Kebanyakan program diet ini tuh salah. Banyak sekali yang mengikuti program diet tapi caranya itu malah salah. Dengan membatasi kalori boleh, memang boleh. Membatasi manis-manis dari gula boleh. Cuman yang kadang salah itu menunda makannya ini sangat keterlaluan. Harusnya sehari makan 3 kali, ini jadi 1 kali. Itu pun jedanya dari pagi sampai besok pagi lagi baru ketemu. Itu yang salah, itu yang akan memicu yang namanya asam lambung. Biasanya itu remaja putri ya? Iya betul. Kalau mau diet sehat sebenarnya gampang-gampang aja. Iya. Kurangi kalori sama perbanyak serat aja. Ya. Terkait dengan asam lambung ya, itu kan bisa merembet kemana-mana gitu ya. Sebaiknya harus segera ditangani. Kalau penanganan di tempat Ibu Dewi seperti apa? Kalau penanganan sebelum COVID ya, Iya. sebelum COVID itu memang kita adakan terapi. Selain obat dari dalam, Iya. kita mengadakan terapi dan penyinaran intanium. Terapi itu gunanya untuk menstimulasi sel-sel peredaran darah agar lebih lancar, supaya kinerja obat kita jauh lebih baik. Di musim COVID seperti ini, kita jadi merubah tata caranya. Iya. Pasien hanya diarahkan untuk minum obatnya aja, karena obat kita aja insya Allah sudah sangat mencukupi. Kan ada yang super dan tidak super. Apa bedanya? Betul. Hanya perbedaan dosis aja. Paket yang super dan tidak super hanya membedakan kalau paket super itu dapat dosis lebih tinggi, sama dapat minyak. Kalau yang non super itu tidak dapat minyak dan dosisnya sederhana aja. Oke, Sedang. jadi akan lebih cepat khasiatnya terasa ketika yang Jauh super lebih ya. cepat yang super. Kerja Kalau obatnya lebih bagus. Biasanya berapa lama untuk asam lambung ini? Tergantung Mas Ewang, tergantung tingkat keparahan kronisnya sampai di mana pasien itu. Kalau sekiranya memang dia itu lambungnya sudah sampai ke GERD, GERD itu ciri-cirinya terasa panas di bagian ulu hati, bahkan sampai ke kerongkongan itu timbul rasa nyeri, panas, dan ada agak-agak rasa pahit di bagian lidah. Nanti timbulnya itu tumbuh seperti jamur ataupun sariawan di bagian mulut. Itu nanti bisa mengarah ke kanker mulut sama ke kanker rongga. Itu biasanya penanganannya itu sebulan sampai 2 bulan. Semua itu tergantung dengan pasiennya masing-masing. Karena setiap tubuh pasien itu berbeda-beda dalam menerima reaksi obat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Oke. Jadi tergantung situasi kondisi seseorang juga ya. Kondisinya, kalau misalkan memang dirasa lambungnya belum terlalu parah, 1 bulan bahkan nggak nyampe 1 bulan udah banyak yang Udah perubahan. cocok, udah sembuh gitu ya. Ya, dan salah satunya adalah juga makanan yang pedes-pedes ya. Nggak hanya itu Mas Ewang. Asam lambung itu justru pantangannya paling banyak. Oke, harus ditaati. Kalau seandainya sudah sembuh gitu ya, boleh makan lagi ya? Nggak juga. Nggak boleh? Tetap harus membatasi. Harus Jangan dibatasi. ketika sudah minum obat kita, sudah banyak perubahan, bahkan sudah sembuh, langsung makan
pedas-pedas, asam-asam jangan. Oh jangan. Butuh proses. Baik. Kalau mau makan boleh sedikit pedas tapi sedikit, asam tapi sedikit, lemak tapi ambil dulu lemak baik. Jangan begitu langsung sudah sembuh langsung dikagetin dengan makan yang pedas-pedas, yang Baik. asam-asam. Jadi memang harus sewajarnya kan, jangan berlebihan Itu ya. akan menimbulkan luka lambung yang sangat parah. Ya. Baik, ketika tadi di awal juga menyebutkan kalau seandainya asam lambung ini bisa merembet ke penyakit yang lain gitu ya, seperti jantung, kemudian kanker, kemudian lambung. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena penyebab dari asam lambung itu bakteri dari asam lambung dan virus itu bisa menyebar kemana-mana. Ketika zat asam itu naik, itu otomatis memompa antara jantung dan paru-paru. Asam lambung sering naik, otomatis memegang kepada jantung atau enggak penumpukan cairan pada paru-parunya. Kalau terus didiamkan aja, biasanya terjadi pembusukan di bagian usus, sehingga nanti BAB-nya nggak lancar. Bisa sampai ke kanker rektum. Kenapa ke kanker rektum? Itu biasanya virus dan bakteri yang membawa tinja keluar dari tubuh manusia, itu biasanya akan menempel di bagian dubur, sehingga itu menjadikan salah satu penyebab faktor dari kanker rektum. Bisa juga mengarahnya ke liver, ke hati, karena organ lambung ini kan sangat berdekatan sekali. Tergantung nanti alirannya ke lambung itu kemana gitu ya. Betul. Sehingga benar-benar harus ditangani terlebih dahulu secara tuntas ya. Betul. Kalau penanganan lambung memang harus diobati secara tuntas, jangan setengah-setengah. Karena apabila diobati secara setengah-setengah itu nanti virusnya itu akan meredam. Ketika tidak konsumsi obat, belum tuntas betul-betul, dia akan meludaknya lebih besar. Lebih parah lagi ya. Betul. Oke. Kalau terkait dengan paru-paru atau pernafasan, itu juga ada penanganan seperti itu? Iya, itu biasanya dipicu dari asam lambung juga. Ada yang dipicu dari asam lambung, ada juga yang dipicu dari asma ataupun sesak napas, seperti alergi. Karena alergi itu nggak melulu harus gatal-gatal, tapi alergi itu juga ada yang bersifat sesak. Mas Ewang ada riwayat alergi mungkin? Belum diketahui. Oh, belum diketahui, jangan sampai ya. Iya, oke. Ternyata kalau seandainya ada alergi terkait dengan sesak nafas itu bisa juga ada herbalnya ya? Sesak napas itu nggak melulu harus ada alergi juga. Bisa juga karena jantungnya, bisa juga karena paru-parunya bermasalah, bisa juga dari asam lambung, jadi banyak faktornya. Oke, kalau terkait yang penyakit yang berat ya, kanker misalnya, karena selama ini kita mendengar di tempat Ibu Dewi Rati itu biasanya menerima pasien yang sudah stadiumnya udah tingkat tinggi gitu ya, benar seperti itu? Stadium 4, stadium akhir gitu, memang seperti itu. Karena biasanya kalau stadium awal itu belum terdeteksi. Kalau diraba itu mungkin belum teraba seutuhnya. Tapi kalau di USG baru biasanya terlihat. Kalau sudah masuk stadium 2 itu biasanya penyebarannya jauh lebih cepat. Sebaliknya juga stadium 3 dan 4 itu penyebarannya semakin cepat dan biasanya itu akan membludak kemana-mana, akan menyebar ke sel-sel tubuh kita yang lainnya. Lalu untuk penanganannya agar lebih cepat seperti apa di tempat Ibu Dewi? Yang pertama harus konsumsi obat kita secara teratur. Kita sarankan memang kalau untuk kanker itu ambil paket 1 bulan, karena nggak boleh putus ya Mas Ewang ya. Ambil juga paket yang super, bukan kita promosi harus ambilan super loh ya. Cuma memang kalau mau kerja obatnya lebih bagus ambilan super. Biar lebih kerasa ya hasilnya. Ada pola makannya juga, jadi nggak semerta-merta kita harus kasih obat aja. Tapi 80% itu obat, 20% itu sisanya pola makan. Percuma dengan pola makan, dengan pola mau minum obatnya sebanyak apapun, kalau pola makannya dijaga itu rasanya mustahil. Begitu akan ya? cuma-cuma. Obatnya diminum, tapi juga pantangannya diterjang, itu juga sama mawon gitu ya? Iya betul. Baik, menarik perbincangan kita, tapi akan kita lanjutkan setelah jeda terlebih dahulu ya. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami, karena sesaat lagi 30 menit saja akan segera kembali. Kamu punya band? Suka bermusik atau bernyanyi? Kirimkan video karya kamu ke Musikcam TVRI Jogja. Musikcam tayang setiap hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jogja. Welcome, Tuan Sedu. Thank you, Bel. Menir. Dandos. Kowe nganggo tembung kepepet. Iya banget sih. Ngeliat wani, cukup. Nek ono penake wae sampean melu ngrasake. Amburwati. Tugel kolomu. Labuan siji. Atur kuwi ora rasa men. Undang ngerti nak? Opo langanku semua ngobrek-abrek baromu.
Hai Sobat Kecil, ada kabar gembira nih. Dalam rangka ulang tahun TVRI Jogja, TVRI menghadirkan acara kompetisi Mutiara Kecil Berbakat. Buat Sobat Kecil yang merasa mempunyai bakat menyanyi, menari, melukis, ataupun bakat lainnya, kalian bisa rekam video bakat kalian dan kirim ke TVRI Jogja via WhatsApp. Penjurian dan pemenang akan ditayangkan di akhir acara dan live show di minggu depannya. Ayo, ikuti Mutiara Kecil Berbakat dan tunjukkan kemampuan kalian. Terima kasih pemirsa, Anda tidak mengganti channel TV Anda masih bersama kami di 30 menit saja. Kali ini bersama Klinik Ibu Dewi Ratih SF, menangani berbagai penyakit yang ringan ataupun kronis ala Klinik Herbal Ibu Dewi Ratih SF bersama, kali ini sore hari ini bersama putri beliau, Nona Novia Andriani ya, Betul, putri Ibu Dewi Ratih SF. Sehingga sudah diajarin dari kecil saya kira ya, sudah dikenalkan dengan herbal tentu saja ya. Betul Mas Ewang. Ya, sehingga tidak asing dengan ini apa dan Iya, sebagainya. betul. Karena kan tidak semua remaja mau belajar terkait dengan herbal ya. Awalnya memang tidak tertarik, gitu. tapi makin lama setelah kita berkecimpung di herbal sangat tertarik. Oh begitu ya, akan manfaatnya luar biasa ya ternyata ada di sekitar Dan kita. efek samping dari herbal ini memang sangat sedikit. Mhm. Beda dengan obat-obat yang keras lainnya ya Mas Ewang ya. Iya, iya. Sehingga dampaknya bagus ya. bagi Jadi tubuh. aman dikonsumsi dari anak-anak, orang tua sampai lansia. Baik. Nah, Nona tadi kita udah membahas berbagai penyakit ya terkait dengan asam lambung, jantung, kemudian paru-paru dan sebagainya. Sebenarnya di Klinik Ibu Dewi ini menangani penyakit apa saja? Untuk penanganan kita insya Allah menangani semua jenis penyakit, dari yang ringan hingga yang kronis. Kanker, lambung, miom, kista, stroke, jantung, diabetes, semua penyakit insya Allah kita melayani. Sampai HIV pun kita melayani. Gitu ya, jadi hampir semua penyakit ya. Iya, terkecuali COVID kita belum ya. Kalau COVID, tapi ada kan kemarin untuk meningkatkan daya tahan Untuk tubuh ya? untuk suplemennya kita ada, kita sudah menyediakan untuk Baik. menjaga daya tahan imun kita supaya lebih Baik. baik. Saya akan undang pemirsa ya untuk bergabung sama kami. Kepada pemirsa silahkan Anda bisa berkonsultasi di 0274 580 800. Pastikan Anda terhubung bersama kami karena ada Nona Novia Andriani yang sudah siap menjawab. Beliau adalah putri Ibu Dewi Ratih SF gitu ya, yang sudah berpengalaman juga membantu di keseharian di klinik gitu ya. Betul, Mas Ewan. Baik, terkait dengan stroke. Nah, sebenarnya stroke ini apa? Stroke ini pemicunya macam-macam. Stroke ini karena apa dulu biasa kita tanya sama pasien, apakah dari darah tinggi, ataukah dari diabetes, ataukah dari kolesterol, atau dari pikiran. Karena stroke itu macam-macam ya. Kalau stroke biasanya kalau kita itu kasih paket, benar-benar paket yang super semua, supaya nanti pengerjaan pengobatannya jauh lebih cepat. Oke, kemudian ada stroke. Kemudian kalau stroke itu pemicunya ada darah tinggi, ada Macam-macam Mas Ewang, ada darah tinggi, kolesterol, diabetes, pikiran juga bisa pemicu. Jatuh pun juga bisa jadi pemicu. Waduh, itu kok ngeri juga ya? Iya, makanya hati-hati. Iya, iya. Tapi katanya kalau stroke itu menyerang di usia-usia yang agak-agak ke atas gitu, bener gak sih? Enggak juga. Atau semua usia? Ada pasien kita yang tergolong masih muda di angka 30-an itu ada yang terkena stroke. Karena kolesterolnya sangat tinggi. Kolesterol di atas 400. Memang harus diwaspadai pola makan dari sekarang. Jangan mentang-mentang masih muda, masih merasa sehat, makan apa aja, padahal itu salah. Imbasnya selain sekarang, itu akan berimbas di masa tua nanti. Kolesterol itu juga temannya jantung juga ya? Betul, jadi jantung koroner karena penumpukan lemak di bagian jantung. Hingga jantung jadi tersumbat oleh lemak. Jadi yang bagus adalah turunkan kadar kolesterol, betul? Betul. Caranya seperti apa? Jaga pola makan. Makan buah dan sayur perbanyak. Asal tidak punya asam lambung, karena kalau punya asam lambung itu harus membatasi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi makan makanan sehat itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran memang bagus untuk orang yang masih seperti kita masih sehat ya, insya Allah ya. Tapi kalau dia sudah mempunyai asam lambung kronis itu memang harus dihentikan, bahkan harus dikurangi. Oke, supaya tidak memperparah ya. Iya, kalau karena sakit jantung gimana Nona? Gimana? Penanganan sakit jantung. Penanganan sakit jantung kalau dulu memang kita adain terapi dan sinar beserta obat. Untuk pola makan tetap kita samakan, cuma perbedaannya apakah si pasien itu ada komplikasi atau tidak. Kalau jantung itu harus perbanyak makan makanan vitamin C,
dan serat, tapi kalau lambung itu harus menghentikan vitamin C. Jadi pantangannya pun kita harus membedakan apakah pasien ini hanya penyakit jantung aja atau ada komplikasi Iya, lainnya. iya. Yang dikhawatirkan nanti ada komplikasi lainnya, nanti kita kasih pantangannya ini ternyata imbasnya ke penyakit yang lain. Iya, misalnya yang berlawanan ya, kayak asam lambung dan juga jantung tadi. Jantung, lambung dan kanker juga saling bertolak belakang Iya, pantangannya. diabetes dan juga satu lagi apa? Diabetes itu pantangannya lawannya dengan Diabetes sama dengan lambung. nah, seperti itu. Mana yang didahulukan? Kita dahulukan lambung, karena kalau pencernaan kita rusak, otomatis obat pun akan terhambat untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sakit apapun kita tetap harus obati lambungnya dulu. Lambungnya aman, kemudian baru ke Betul. organ yang lain gitu ya. Baik, kalau macam-macam penyakit jantung apa aja sih yang ada yang sudah pernah ditangani? Penyakit jantung itu ada macam-macam, ada jantung koroner, ada pembengkakan jantung, ada rematik jantung, ada kanker jantung. Dan pemicunya itu juga berbeda-beda. Kalau pembengkakan jantung itu biasanya dipicu dari asam lambung ataupun penyempitan pembuluh darah. Tapi kalau semisal jantung koroner itu karena adanya penumpukan lemak di dalam jantung. Oke, jantung koroner ada penumpukan lemak, kolesterol tadi ya. Oke. Apakah di tempat Ibu maksudnya untuk semua jenis penyakit itu pantangannya sama? Tidak. Semua penyakit itu kita sesuaikan. Setiap penyakit pantangannya pun berbeda-beda. Tergantung dengan penyakitnya. Obatnya juga berbeda. Obatnya pasti berbeda dong Mas Ewang. Iya ya, obat penyakitnya berbeda, tentu saja Pantangannya berbeda. Berbeda juga ya. Oke. Kemudian kalau terkait dengan miom dan kista, boleh diceritakan atau disampaikan pemirsa apa itu miom dan apa itu kista? Persamaan miom dan kista itu sebenarnya itu sama-sama golongan kanker, masuk kategori kanker. Karena kalau kanker itu punya keluarga tersendiri. Kelenjar tiroid sudah termasuk bagian keluarga kanker. Miom, kista, terus seperti kelenjar tiroid juga sama. Jadi keluarga kanker ini memang banyak sekali jenisnya. Kalau kista itu biasanya bisa tumbuh di mana aja, bisa tumbuh di organ tubuh mana aja. Kalau miom itu biasanya ada kankernya wanita. Tapi di tempat Ibu Dewi juga ditanganin ya? Insya Allah kita itu? menangani semua. Baik. Mbak Novia, ternyata Nona atau Mbak nih? Nona atau Mbak sama aja, soalnya masih muda ya. Oke, Tidak Mbak. terasa ternyata perbincangan kita sudah di penghujung acara di sore hari ini. sudah Terima 30 kasih menit atas ya. rawuh dan penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Dan juga pasiennya sembuh semua gitu ya. Amin. Ya, dan kepada pemirsa, demikian akhir dari perjumpaan kita di kesempatan 30 menit saja sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Saya Ewang Sewoko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.